guys, balik lagi di cerita-cerita sejarah yang penuh misteri, tragedi, dan sedikit pembisikkan. Kali ini aku Resi Nova Aliska nomor absen 27 dari kelas 11-2. Dan aku Naila Alfida Alamsyah nomor absen 23 dari kelas 11-2. Mau ajak kalian untuk bahas salah satu perang terbesar dalam sejarah manusia. Ya, Perang Dunia Pertama, atau yang lebih sering disebut sebagai The Great War. Tapi tenang aja, kita nggak bakal ngomongin hal ini dengan membosankan. Kita bakal bahas semuanya, mulai dari penyebabnya, tragedi di medan perangnya, sampai dampak di dunia modern secara detail dan tentunya mudah dipahami. Oke, jadi siap-siap ya, karena apa yang akan kalian dengar ini bakal bikin kalian mikir, kenapa sih manusia bisa sejahat itu ke sesamanya? Oke, langsung aja ke penjelasannya. Oke guys, untuk tahu kenapa Perang Dunia Pertama itu bisa terjadi, kita harus balik ke Eropa awal abad ke-20. Nah, jadi waktu itu benua ini tuh udah kayak panci bertekanan tinggi yang mendidih, yang tinggal nunggu meledak aja. Nah, ada 4 faktor penyebabnya. Oke, yang pertama yaitu militerisme. Negara-negara besar di Eropa kayak Jerman, Prancis, dan juga Inggris berlomba-lomba membangun militer mereka. Mulai dari berlomba-lomba bikin senjata terbaru, kapal perang terbesar, dan juga pasukan militer terbanyak. Nah, pokoknya tuh kayak pemeran kekuatan yang honestly bikin suasana makin tegang. Yang kedua, ada aliansi. Jadi waktu itu negara-negara Eropa terpecah jadi 2 kubu besar. Yang pertama ada blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Ottoman. Dan yang satu lagi ada blok sekutu yang terdiri dari Prancis, Inggris, Rusia, dan akhirnya Amerika Serikat. Jadi kalau satu negara diserang, aliansi mereka otomatis ikut perang. Gampangnya ini kayak efek domino. Oke, yang ketiga yaitu faktor imperialisme. Negara-negara Eropa gak cuman jadi penguasa dunia, tapi mereka juga pengen berlomba-lomba menjajah wilayah di Afrika dan juga di Asia yang bikin konflik kepentingan di antara mereka. Dan terakhir, nasionalisme. Bangsa-bangsa ini merasa bahwa mereka tuh yang terbaik, yang paling hebat. Ya, kalian tahu kan gimana jadinya kalau ego besar-besaran ini saling bertemu? Yap, perang jadinya. Oke, jadi keempat faktor tadi tuh udah bikin bangsa Eropa panas banget nih. Tapi perang ini resmi dimulai karena satu insiden kecil yang akhirnya jadi tragedi besar. Jadi, gini ceritanya. Pada tanggal 28 Juni 1914, putra mahkota Austria-Hungaria, Franz Ferdinand, lagi kunjungan ke Sarajevo, Bosnia. Bosnia waktu itu tuh dikuasai oleh Austria-Hungaria, dan banyak warga Bosnia nggak suka. Nah, seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip menembak Franz Ferdinand dan istrinya sampai tewas. Setelah itu, Austria-Hungaria langsung menyalahkan Serbia. Mereka menyatakan perang. Tapi ingat, gara-gara aliansi tadi, Rusia bela Serbia, yang dimana Jerman bela Austria-Hungaria, Inggris dan Prancis ikut campur, dan akhirnya bom. Perang Dunia ke-1 resmi dimulai. Oke, perang ini berlangsung selama 4 tahun, mulai dari 1914 sampai 1918, dan melibatkan lebih dari 30 negara. Tapi kalau kita rangkum ya, perang ini terbagi jadi 2 wilayah utama, yaitu front barat dan front timur. Oke, di front barat, perang terkenal banget dengan perang parit. Pasukan menggali parit panjang sebagai perlindungan dari tembakan musuh. Kehidupan di dalam parit ini sumpah teman-teman menyeramkan banget, karena di dalamnya tuh kayak kotor, bau, penuh lumpur, dan ancaman serangan senjata kimia yang bikin pasukan menderita. Nah, sedangkan di front timur, perang ini tuh lebih dinamis. Pasukan Jerman dan Austria-Hungaria terus bertempur melawan Rusia. Tapi di tahun 1917, Rusia menarik diri dari perang karena terjadi revolusi Bolshevik. Nah, ini bikin posisi Jerman di front timur jadi lebih kuat. Di tahun 1917, Amerika Serikat akhirnya bergabung atau ikut perang di sisi sekutu. Kenapa? Karena kapal-kapal dagang Amerika Serikat diserang kapal selam Jerman. Nah, masuknya Amerika bawa dampak besar banget nih teman-teman, karena mereka punya pasukan segar dan persenjataan modern.
Akhirnya di tahun 1918, blok sekutu udah nggak sanggup lagi bertahan. Kekaisaran Ottoman menyerah, Austria-Hungaria runtuh, dan Jerman yang kehabisan tenaga akhirnya setuju untuk gencatan senjata pada tanggal 11 November 1918. Perang selesai, tapi dengan harga yang mahal banget. Perang Dunia I ini meninggalkan luka yang mendalam. Nah, lebih dari 16 juta orang tewas, termasuk tentara dan warga sipil. 4 kekaisaran besar runtuh, termasuk Jerman, Austria-Hungaria, Ottoman, dan juga Rusia. Nah, tahun 1919, dunia mencoba memperbaiki kekacauan ini dengan perjanjian Versailles. Tapi, perjanjian ini malah bikin masalah baru. Jerman dipaksa menanggung semua kesalahan perang, kehilangan wilayah, dan separasi besar-besaran. Ini bikin Jerman marah besar. Dan kita tahu kan apa yang terjadi selanjutnya? Yap, Perang Dunia Kedua. Oke, jadi guys, Perang Dunia ke-1 ini adalah bukti nyata bahwa konflik kecil bisa berubah jadi tragedi yang sangat besar kalau ego dan ambisi gak bisa dikendalikan. Nah, ini juga bukan cuman perang antar negara, tapi juga tragedi kemanusiaan yang meninggalkan pelajaran penting. Perang gak pernah membawa kemenangan sejati. So, apa yang kalian pikirkan setelah dengar cerita ini? Kalau kalian suka bahasan ini, kasih tahu di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini biar makin banyak orang tahu tentang sejarah penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap belajar dari masa lalu. Bye!